saat kita nyebutin variabel, itu kita nggak usah nyebutin nama datanya. Gitu. Kemudian, Ibu mau tanya. iya. Ibu buat keterangan itu nama sama NIM aja, Bu. Keterangan apa saya? Buka apa ya? Buat kalau itu nama kita berarti tulisannya nama sama NIM aja, Bu. Atau ada tambahan lagi? Di mana di sheet-nya ya? Di script-nya? Iya. Biasanya itu nama NIM sama kelas ya, kelas. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, kalau kita view datanya, ini jangan diupet-upet, anak. Nah, kalau kita view data, lihat yang paling bawah, itu ada satu baris ya, baris ke 1001 itu, ya punya saya udah saya hapus. Di baris 1001 itu adalah seperti ini. Ada sumbernya gitu. Misalnya nih, Ica-Icanya kita ngimpor data, udah next aja, harus habis itu di sininya ternyata data frame yang kita dapetin itu ketambahan satu baris gitu misalnya. Nah, kita ini mau praktekin mau menghapus baris dalam data frame yang kita punya. Nah, caranya adalah kita objeknya kita tulis nama data kita. Ini panjang, tapi kan kalau kita ngetik data nanti muncul nama ini, tinggal kita enter. Lalu isinya apa objek ini? Ini tuh kita ganti sama data tersebut, terus ada tanda kurung siku, dikurangi C1001. Ini berarti dikurangi baris ke 1001. Gitu. Jadi data bab 10-nya itu akan menjadi, jadi kita nggak bikin data frame baru, tapi data yang kita sudah punya, cuma kita hapus aja gitu, baris ke 1001. Nanti kalau kita view lagi, kita klik, nanti datanya sudah seperti ini. Jadi baris ke 1000-nya, baris ke 1001-nya udah terhapus, sudah nggak ada. Semuanya sudah? Sudah, Bu. Nah, yang lain? Kartika? Belum, Bu. Tadi gimana, Ibu? Kita harus menghapus yang ke 1001 itu, Bu. Ibu belum, lagi lemot laptopnya. Iya, Bu, sama aku kayaknya Mas. Oke. Oh iya, ini ceritanya kita kan menghapus baris tersebut gitu kan. Ke 1001 caranya ini aja, tinggal di run data. Ini nama datanya, diisi sama data itu, tapi dalam kurung minus gitu, dikurangi gitu, baris ke 1001. Ibu, Iya? Tadi kan mau import data, tapi kok pas mau import di browser itu nggak ada datanya, padahal udah terdownload, Bu. Ya harusnya ada. Impor dataset Excel kan? Iya, tapi nggak ada. Oke, ada masalah yang menghapus baris dalam data frame? Punya aku udah kehapus, Bu. Oh, udah kehapus. Memang dari skripnya kan udah ada rumusnya. Jadi ya tinggal run aja. Iya maksudnya gitu. Oke,
Terus habis itu ini mau praktek membuat install package, teman-teman install package ini, kemudian di load library dalam kurung package-nya. Nah, mutate ini yang memerlukan package ini tadi adalah fungsi mutate. Fungsi ini adalah untuk membuat data ini muncul satu variabel baru. Ini misalkan saya mau bikin variabel len inc, teman-teman untuk data-data keuangan gitu ya, data misalnya kalian konsentrasi ke satu, itu banyak analisis data keuangan, itu biasanya data keuangan tuh ditransformasi menjadi logaritma natural. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa sebabnya. Kalau kalian browsing ada tuh alasan kenapa data ditransformasi menjadi logaritma natural, tuh ada penjelasannya banyak. Nah, di sini untuk pendapatan itu termasuk data yang biasanya ditransform menjadi logaritma natural. Karena gini, pendapatan itu biasanya rentangnya itu sangat besar gitu ya, karena di Indonesia saja misalnya, itu ketimpangannya kan sangat tinggi. Jadi jarak antara yang miskin dengan yang kaya itu kan sangat jauh. Nah, ini bisa mempengaruhi nanti apa namanya ya, hasil analisisnya tuh kurang oke gitu. Ini lebih bagus kalau data kita tuh rentangnya lebih kecil. Nah, dengan logaritma natural ini nanti bisa memperkecil rentang tersebut. Tapi nanti konsekuensinya adalah dalam hal interpretasi hasil itu dalam bentuk persentase jadinya. Jadi misalnya kalau nggak pakai len itu diinterpretasikan sebagai misalnya dengan kenaikan pendapatan sekian juta, maka apa? Kalau pakai len, data kita yang kita analisis menjadi regresi, nanti interpretasinya adalah kalau jadi len ini nanti mempengaruhi ke interpretasinya menjadi persentase, bukan data satuan yang aslinya. Itu ini cara bikin variabel baru yaitu len inc log dalam kurung 1 plus X1. X1-nya dia adalah pendapatan. Tadi saya belum bahas ya nama variabelnya apa. Saya bahas ini variabelnya apa. Loncat. Nah, di sini datanya, data ini sheet kepemilikan rumah. Kita punya variabelnya adalah status kepemilikan rumah, yes or no. 1 kalau punya, 0 kalau enggak. Lalu X-nya ada 5, yaitu pendapatan dalam juta rupiah. Kemudian X2 adalah dummy status menikah, 1 jika menikah. Kemudian X3 jumlah anggota keluarga, X4 lama pendidikan, dan X5 umur kepala keluarga. Untuk pendidikan ini di SMP. Berarti nanti jadinya kategori. Kalau ini tahun, dalam tahun berarti kan ini lama pendidikannya berapa tahun. Dan ini datanya numerik. Ini data yang kita miliki ada X-nya 5 dan Y-nya berskala biner. Lalu cara merubah nama variabel gimana caranya? Yang pertama kita lihat dulu. Oh ya, ini tadi data asalnya kan data bab 10 binary Y. Ini setelah saya tambahkan variabel len X1 atau len income, itu saya ganti namanya jadi data biner. Jadi ini objek baru, data frame baru namanya data biner label X. Oke, tetapi ini tidak merubah isi data frame ya sepertinya. Iya, mutate ini kalau kita nggak masukin ke objek, ini data bab 10-nya tidak akan terganti, nggak akan terganti. Iya, nggak akan ketambahan variabel ini gitu. Maka untuk kita apa namanya
nambahin variabel baru, kita bikin objek data frame namanya data biner, isinya ini tadi bahan variabel X ini. Data biner di sini sudah keluar len X1-nya, kemudian merubah nama variabel. Nah, terkadang saat kita analisis gitu ya, misalnya X-nya itu ada beberapa gitu, kita lebih suka pakai nama variabel tersebut langsung apa namanya? Oh, langsung lah gitu. Kita nggak usah ngapain X1-nya apa, X2-nya apa gitu. Jadi di sini cara ngubahnya misalnya ya, di sini coba kita keluarkan dulu data biner ini, nama variabelnya apa saja dengan perintah names data biner. Namanya adalah objek 2. Kamu turun dulu. Nah, ini tadi nama variabel data biner adalah ini. Kita pengen ngubah namanya, misalnya untuk C2. Nah, angka 2 ini maksudnya adalah teman-teman di sini ada ops, ada Y. Y itu adalah kolom kedua, gitu kan? Mengubah namanya menjadi punya rumah. Maka di sini perintahnya names data biner dalam kurung siku C2 gitu. C2 berarti adalah Y-nya ini. Ini saya ubah menjadi punya rumah. Oke, kita coba ini run. Kemudian kita names data biner. Dia sudah berubah nih. Yang tadinya ops Y menjadi di sini ops kemudian punya rumah. Gitu. Untuk yang lain gimana? Ini kita bisa langsung semuanya kita sebutkan semuanya angkanya, angka kolomnya ya 3 kolom gitu. Ops-nya 1, Y-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, secara berurutan ini kita mau ganti nama. X1-nya di sini ini diganti nama dengan income, kemudian X2-nya adalah menikah, X3-nya banyak anggota keluarga dan seterusnya. Itu. Maka nanti berubah nih semua nama variabelnya menjadi seperti ini. Ini kan lebih enak dibaca kalau kita lihat datanya gitu kan daripada X1, X2. Tapi ini sebenarnya juga bisa kita lakukan di Excel ya sebelum kita ngimpor gitu. Tapi ini cara kalau kita mau ngubah di R. Kalau yang males ngetik coding mikir ya mendingan ngeditnya di Excel. Lalu untuk data yang bersifat kategorik ya, misalnya punya rumah sama menikah, ini diganti settingnya menjadi variabel s.factor. Gitu. Lalu ini ada statistik deskriptif. Statistik deskriptifnya. Ini adalah histogram, jadi kalau variabelnya numerik itu kan kita lebih enak lihat histogram gitu ya. Bagaimanakah sebaran datanya? Nah ini berarti dilihat dari sini income-nya itu kebanyakan di nilai yang sangat kecil. Ini kan frekuensi nih ketinggian bar chart-nya ini. Semakin ke kanan semakin sedikit gitu. Jadi kita bisa lihat ini adalah yang orang kaya banget itu ada, tapi tentu saja sangat sedikit, dan orang yang sangat miskin itu banyak sekali. Gitu.
Lalu kita coba plot income dan punya rumah. Untuk di sini, untuk punya rumah, pastinya nilainya adalah punya rumah itu harusnya 0 dan 1 ya. Tapi di sini kok 1 dan 2. Oke, di sini untuk kita melihat berapa orang sih yang punya rumah dan yang enggak, kita bisa pakai yang perintah yang ini, yang table punya rumah. Maka di sini terlihat yang enggak punya rumah 355 dan yang punya rumah 645. Ini sama seperti output Fuse yang tadi. Dari plot punya rumah dan income di sini kita bisa melihat bahwa yang nggak punya rumah di sini yang bawah ini ya, ini tuh income-nya rentangnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang punya rumah. Yang punya rumah dia income-nya range ternyata punya rumah gitu. So dari sini sih ada hipotesis bahwa semakin tinggi income, kemungkinan dia punya rumah akan semakin besar. Tapi ada juga kelompok income yang kita nggak bisa ngebedain nih. Nggak bisa jadi karakteristik bahwa dia bakal punya rumah atau enggak kalau di income yang rentangnya ini 0 sampai sekitar 100 ini ya. Ini kan sama-sama nih di punya rumah ataupun nggak punya rumah gitu. Jadi ini karakteristiknya kurang kentara. Tapi untuk yang income-nya semakin besar di sini kemungkinan punya rumahnya semakin tinggi. Oke, kemudian di sini kita bikin variabel, bikin objek namanya penjelas. Isinya income, menikah, and family, education, dan umur kepala keluarga menjadi satu objek yang disebut sebagai penjelas. Kemudian kita buat regresi logiknya, kita simpan dalam objek bernama logik 1. Lalu GLM, Generalized Linear Model. Dalam kurung variabelnya adalah punya rumah, penjelas, kemudian family binomial, linknya logit. Ini di run, kemudian summary. Nah, di sini summary-nya untuk income, menikah, education, dan umur kepala keluarga, kita bisa lihat di sini p-value-nya ada bintang-bintangnya. Kalau ada bintangnya berarti dia signifikan. Yang nggak signifikan ini cuma angka yang penjelas yang banyaknya keluarga. Ini nggak ada hubungan signifikan dengan status kepemilikan rumah. Oke, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada AIC. AIC ini merupakan AKIK kriterion. Ini biasa digunakan untuk membandingkan model yang bagus yang mana. Semakin kecil AIC-nya, itu semakin baik. Jadi misalnya kita mau membandingkan, kita punya model logit 1 dan logit 2. Saya bingung mau pilih yang mana gitu. Kita lihat nilai AIC-nya. Ini cuma salah satu cara untuk memilih model. Tapi ada banyak kriteria yang lain, nggak cuma AIC, ada nanti BIC, dan macam-macam gitu. Tapi keluaran default-nya dari R adalah AIC. Jadi nanti bisa digunakan untuk membandingkan antar model. Misalnya nih ya, yang penjelas family ini kan nggak signifikan. Sebenarnya belum beli, nak, baru diantar nanti ya. Oke, kita coba keluarkan variabel yang n family. Ini belum saya ketikkan di sini. Kita
Oke, sampai sini teman-teman gimana, bisa ngikutin kan ya? Kan cuma run-run aja. Halo? Ibu mau tanya, Iya. yang tidak signifikan di family itu yang gimana Bu? Itu dia pakai p-value-nya yang 5% atau yang 1% Bu? Yang N family ini dia kan p-value-nya 0,5 ya. Dia pakai 1% enggak signifikan, pakai 5% juga enggak signifikan, pakai 10% juga enggak signifikan. Iya kan, kalau pakai 10% berarti kan 0,1. 0,5 kan lebih besar daripada 0,1, berarti nggak signifikan. Jadi pakai alfa berapapun. Ibu, Membaca Iya. Ibu mau tanya, itu kan bintang-bintangnya ada 3, berarti sesuai yang di bawah kode itu ya Bu. Kalau yang bintangnya 3 kan itu 0 doang. Itu maksudnya apa Bu? Iya, maksudnya gini. 0 doang nih berarti maksudnya ini tuh sangat kecil banget p-value-nya gitu. Bahkan kalau pakai apa, alfa 0% pun dia signifikan gitu. Tapi biasanya kan yang kita pakai polanya tuh cuma ini ya, bintang 1. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tadi kayaknya ada yang lain yang mau ngomong ya? Apa enggak? Ibu yang membaca AIC tadi gimana ya Bu? Membaca AIC. AIC ini kita gunakan kalau kita mau ngebandingin antar model. Kalau lebih kecil, berarti itu lebih bagus. Misalnya kita punya 2 model A sama B. Yang model B AIC-nya lebih kecil, berarti itu yang kita pilih. Misalnya kita mau bikin, coba teman-teman ketikkan logit 2, di sini kita bikin penjelas dulu deh. Kalau kita ngetik di jendela konsol di sini ya, kita tinggal klik panah atas, nanti keluar tuh di sini. Apa namanya, script yang di atas udah keran itu akan keluar. Ini saya panah atas, langsung keluar tuh. Nah, gitu. Saya mau, apa ini tadi? Kita coba bikin penjelas 2, isinya adalah ini dikurang yang nggak pakai N family, karena N family-nya kan ini nggak signifikan, kita mau keluarin dari model. Oke, kita bikin penjelas 2, isinya cebin, income, menikah, and family-nya dihapus, tinggal eduk sama umur kakak. Ini kita enter, logit 2 ini isinya GLM dalam kurung punya rumah. Nah, penjelasnya kita ganti penjelas 2. Yang ini sama ya. Oke, kemudian enter, lalu summary. Summary dalam kurung logit 2. Enter. Nah, teman-teman di sini setelah kita keluarkan N family, ternyata tetap signifikan nih. Keempat variabel income, menikah, education, dan umur kakak tetap signifikan. Dan kita coba cek AIC-nya. Untuk AIC yang model logit 1 tadi 1007,9. Sedangkan AIC yang logit 2 dia 1006,3. Jadi kita bisa gunakan model logit 2 saja untuk kepentingan selanjutnya gitu. Karena apa? Dia mengandung semua variabel yang signifikan dan AIC-nya juga dia lebih kecil daripada yang logit 1. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Seperti itu. Ini sebenarnya kita juga bisa
cek juga bagaimanakah tabel klasifikasinya seperti apa tadi yang sudah kita pernah bahas tadi. Ada sensitivitas, ada apa gitu ya. Tapi belum selesai saya bikin skripnya. Kenapa, Nak? Dibuka. Bilangnya sih. Sama semua. Kita coba lihat di sini. Saya tapi belum copy paste yang ini ya karena belum fix saya edit. Di sini, nah tadi saya pernah bilang tadi ada apa namanya cut off. Tadi saya bilang cut off ini digunakan di sini. Bentar. Cut off-nya script-nya adalah oke, coba ya kalian. Saya kirim ke chat Zoom. Mana sih? Oke, di chat home-nya gitu. Everyone. Teman-teman, ini adalah sintaks untuk apa namanya? Ini tadi ya, yang namanya cut off itu yang ini. Nah, di sini prediction spread 1 ini nama objeknya. Ini cut off-nya kita tentukan misalnya 0,5. Gitu. Logit 1 itu misalnya kita pakai yang logit 1 dulu, berarti ketikkan if else dalam kurung logit 1. Jangan disobek loh, Nora. Dibaca. Kemudian ini jadi kita masuk ke objek logit 1, kemudian tanda dolar ini berarti variabel apa? Oh, variabel fitted values. Fitted values ini berarti nilai P-nya, P-hat-nya, nilai prediksi probabilitasnya. Fit itu adalah prediksi gitu ya, nilai prediksinya. Oke, coba kita run. Apa isinya? Spread 1 ini isinya adalah seperti ini. Harusnya nah, teman-teman di sini contoh keluarannya ya. Setelah tadi itu dijelaskan ini. Oke, di sini head dalam kurung pred 1 ini berarti kita pengen lihat yang paling teratas aja gitu. Contoh sampelnya pred 1 itu apa saja? Soalnya kalau kita ketikkan pred 1 enter nanti 1000 observasi itu keluar semua nih, banyak banget kan sampai angka 1000 gitu. Ini adalah 1000 responden gitu. Nah, maka di sini cara bacanya adalah dari 6 responden awal ini, responden yang pertama itu diprediksi tidak punya rumah. Lalu responden yang kedua diprediksi tidak punya rumah juga. Nah, sedangkan responden yang ketiga, 4, 5, 6, diprediksi punya rumah. Nah, cara memprediksinya ini berdasarkan apa? Berdasarkan perintah kita mengatakan bahwa ini dibilang kalau lebih dari
maka tidak punya rumah.